Nggak juara Piala AFF U19 tuh nggak apa-apa, saudara-saudara. Nggak apa-apa, karena gelar juara itu yang butuh itu hanya pengurus PSSI sama pejabat. Itu yang kalian lihat itu adalah cara bermain, sistem permainannya, taktik yang digunakan. Karena tujuannya itu nanti di Piala Asia U20 lolos ke Piala Dunia U20. Itu yang jauh lebih penting. Paham? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini perjalanan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 akhirnya berakhir. Ya masih ada perebutan peringkat ketiga sih, tapi ya berakhirlah karena nggak mungkin juara. Indonesia dikalahkan Australia 0-1 di semifinal Piala AFF U19 lewat sebuah gol yang perangkat jebakan offsetnya tipis sekali saudara-saudara, tipis seginilah. Kakinya itu tertinggal itu aja. Jadi kalah 0-1 di menit-menit terakhir dan Indonesia tidak akan bisa lolos dan tidak akan mempertahankan gelar Piala AFF U19 yang sebelumnya diraih. Diraih oleh tim yang terdahulu. Oleh tim yang terdahulu saudara-saudara. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena ini hanya level Asia Tenggara. Ini hanya level junior. Ini hanya development. Nah, tidak apa-apa karena setelah ini masih ada turnamen, masih ada kompetisi yang jauh lebih penting. Jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih krusial, dan jauh lebih bergengsi. Sejak awal juga, Nova Arianto, pelatihnya maupun skuad ini, tim ini juga sudah tidak menganggap sebagai Piala AFF itu sebagai tujuan utama. Mereka sejak awal mengatakan bahwa Piala AFF ini hanya sasaran antara, hanya uji coba, hanya pemanasan, hanya digunakan untuk mencoba menguji semua pemain yang ada, dan itu dilakukan oleh Nova Arianto dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga. Dia merotasi, mencoba berbagai macam sistem, mencoba berbagai macam pemain, diganti si ini, diganti si itu, dirubah dan nanti di perebutan peringkat ketiga playoff juga Nova Arianto mengatakan pemain yang belum turun itu akan diberi kesempatan turun untuk mencicipi, untuk merasakan pertandingan di level internasional walaupun hanya di tingkat Asia Tenggara, dan itu bagus, itu saya dukung, saya setuju 100% karena tugas utama anak-anak ini, tujuan utama anak-anak ini adalah di kualifikasi Piala Asia U20. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Australia. Di situ ada Malaysia juga, ada Laos juga saudara-saudara. Dan yang paling penting lolos ke Piala Asia, karena Piala Asia itu nanti adalah ajang kualifikasi Piala Dunia, dan target kita harus lolos ke Piala Dunia, dan untuk lolos ke Piala Dunia itu harus mencapai setidaknya semifinal. Saya ingin menghimbau kepada saudara-saudara penggemar bola, pecinta sepak bola, fans tim nasional Indonesia, penonton komentator, nggak usah sedih, nggak usah dihujat, nggak usah marah, biasa aja. Nggak dapat gelar level AFF itu nggak apa-apa, karena sejatinya ini ya saudara-saudara ya, trofi AFF itu hanya diperlukan oleh pengurus PSSI, buat mereka pencitraan, buat mereka seolah-olah sudah kerja, sudah berprestasi. Nanti mereka kalau dapat Piala AFF itu pasti akan diglorifikasikan. Seolah-olah ini level tertinggi di bumi, menggengsinya mengalahkan Piala Dunia. Itu aja.
Indonesia dan juga tentu saja pejabat di daerah itu, khususnya yang tuan rumahnya mana ini? Medan, Sumatera Utara. Ya itu aja. Nanti kalau itu juara tim U19 ini pasti akan dipolitisasi. Mereka diundang ke kantor gubernur, kantor wali kota, diajak diarak keliling kota, kemudian dijanjikan bonus ini itu bla 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 bla. Pada akhirnya mereka pemain-pemain ini akan loyo, lemah, syahwat, tidak bergairah lagi dan lupa ada turnamen yang jauh lebih besar, yang jauh lebih krusial, yang jauh lebih penting di depan mata. Jadi bagi pemain justru gagal seperti itu tuh bagus, bagi supporter itu juga bagus. Karena ini hanya level ASEAN dan setelah ini pasti Rova Arianto akan langsung fokus mengevaluasi, melihat kelebihan dan kekurangan skuad, kemudian akan ditambal, akan dievaluasi, dilihat siapa yang perlu diganti, siapa yang perlu dipertahankan, kemudian main strateginya akan seperti apa nanti di kualifikasi Piala Asia. Itu yang jauh lebih penting. Kualifikasi Piala Asia itu nanti akan digelar di Vientiane, di Laos. Laos itu bulan Agustus, akhir Agustus, saudara-saudara. Saya lupa, tanggal 30-an lah. 30-an atau 29 itu nanti sampai September, awal September itu. Itu di situ Indonesia tidak menjadi tuan rumah. Tuan rumahnya Laos dan Indonesia ada bertemu lagi dengan Australia, dengan Malaysia, dengan Laos. Nanti juara grup akan lolos dan runner up, ada runner up terbaik yang juga lolos. Jadi itu peluang Indonesia itu besar dan memang sudah sewajarnya, sudah selayaknya itu level kita dinaikkan karena tim ini, timnya Nova Arianto ini, backbone-nya, tulang punggungnya adalah pemain-pemain yang tampil di Piala Dunia U17. Baik Piala Dunia U17 yang di Jakarta, di Indonesia 2023 maupun yang di Qatar 2025. Jadi sayang sekali kalau tim ini hanya terhenti di Piala AFF. Hanya mentok juara Piala AFF. Masih ada Piala Asia, masih ada Piala Dunia. Itu yang jauh lebih penting. Kalau kita melihat cara bermainnya, saya rasa udah lumayan lah, saudara-saudara. Lumayan. Bandingkan dengan timnya Indra Syafri sebelumnya atau timnya siapa ya? Bima Sakti atau siapa ya? Atau Kurniawan ya? Pokoknya dibandingkan tim-tim era terdahulu, apa Gerard Vandenberg ya? Saya lupa saya. Ya pokoknya itulah tim-tim terdahulu. Tim ini sudah mainnya lumayan, saudara-saudara. Lumayan. Tidak hanya mengandalkan fighting spirit. Cara mereka bermain itu juga sudah terbentuk. Passing. Walaupun catatan saya masih beberapa kali juga long ball, khususnya ketika tertinggal waktu kemarin melawan Australia di menit-menit akhir itu memaksakan untuk long ball. Nah, itu sebenarnya masih bisa diperbaiki lah. Masih jangan terlalu long ball dalam kondisi tertekan seperti itu. Seharusnya tetap ada tenang, santai main bawah, passing memancing pertahanan Australia keluar baru nanti ditusuk masuk. Nah, itu seharusnya evaluasi, kritik, salah satu kritik. Tetapi secara umum ini sudah benar apa yang dilakukan Nova Arianto. Dia merotasi semua pemainnya, mencoba pemain di berbagai macam posisi di formasinya pemainnya diacak lah pokoknya. Pemain yang diturunkan di pertandingan pertama dia tidak main, di pertandingan kedua turun lagi di pertandingan kayak begitu. Itu bagus sekali supaya dia bisa mengetahui pemain-pemain itu karakternya bagaimana, karena kalau dari latihan saja kita nggak bisa menilai karena harus ada uji coba dan pertandingan itu benar-benar dimanfaatkan itu. Dia bisa tahu, oh ini cocoknya di sini, pemain ini kalau main dengan ini dia tune in di sini. Nah, dan itu terlihat di lapangan, saudara. Sudah terlihat di lapangan. Selain tentu saja fighting spiritnya, semangat juangnya juga kita harus apresiasi. Pemain ini ngotot, saudara-saudara, dan adaptasinya juga jalan karena ada tidak semuanya U17 yang di Qatar, ada juga U17 yang di Indonesia, ada juga yang sama sekali tidak ikut di dua Piala Dunia itu, tetapi mereka mampu menyatu. Dah, inilah
pentingnya peran pelatih di situ. Fungsi pelatih adalah menyatukan talenta-talenta yang ada, menggabungkannya menjadi satu kekuatan, satu permainan yang solid. Dan sejauh ini ya, kita bicara sejauh ini, saya nggak tahu nanti ke depan karena saya bukan peramal, saya hanya pengamat, mengamati. Dan sejauh ini saya melihat ini tim ini ada di grafik yang betul, ada di jalan yang betul, dan saya percaya serta optimistis. Yakinlah saudara-saudara ya, kalau nggak optimis nggak usah main bola. Percaya tim ini punya peluang untuk lolos ke Piala Asia. Kalau tidak menjadi juara grup, ya setidaknya menjadi salah satu dari beberapa runner-up terbaik. Dari individu-individu pemainnya juga, saya rasa ini kualitasnya juga lumayan lah. Kualitasnya ya bukan lumayan lagi lah, kualitasnya cukup bagus saudara-saudara. Reno Salampesi di situ dibina matang dari kompetisi Liga Indonesia walaupun di level Liga 2 bersama Persipura, itu kualitasnya terlihat. Reno Salampesi pemain yang cukup bagus, masa depan dia akan bagus sekali. Anaknya Ricardo Salampesi, mantan bek tim nasional, mantan bek Persipura, mantan bek yang cukup tangguh pada eranya, pada masanya, itu salah satu yang cukup bagus. Kemudian Arkan Kakak itu terlihat semacam apa ya, dia punya second win, semacam apa ya, terlahir kembali. Terlahir kembali lah. Terlahir kembali itu seperti sebelumnya. Kalau saudara-saudara lihat di tim Asia, di tim U17 sebelumnya, dia sempat mengalami penurunan ketika naik ke U19-nya Indra Safri. Dia sempat mengalami penurunan di Liga juga, dia mengalami penurunan, tetapi sekarang dia kembali lagi, tampaknya bersama Nova Arianto cukup bagus. Cukup bagus. Ini ada prospek, anak ini tinggal dijaga saja, jangan terlalu banyak tiktokan. Itu. Kemudian pemain-pemain lain kayak Welber Jardim itu terlihat bagus, semakin matang di situ Welber Jardim. Kemudian Amar Berkik juga, kalau dilihat cara mainnya juga bagus, beda dengan waktu di edisi sebelumnya, di timnas sebelumnya. Itu berarti apa? Peran pelatih di situ. Tampaknya Nova Arianto berhasil meyakinkan Amar Berkik, mengembalikan kepercayaan Amar Berkik. Cara dia main itu menurut saya cukup bagus, saudara-saudara. Cukup bagus. Dia disuruh pressing, dia pressing ketat, menjaga, menyerang, bertahannya bagus. Itu Amar Berkik. Kemudian si Tim Becker juga lumayan. Kemudian Noha Eizar atau siapa itu juga bagus. Si Dimas juga bagus. Matthew Becker tentu saja, saudara-saudara. Jadi secara individu pemain-pemain ini saya melihat ada prospek. Ada prospek. Mereka masih muda. Kita lihat saja. Tapi saya juga nggak tahu nanti apakah di bulan Agustus, September itu di kualifikasi Piala Asia itu, apakah pemain seperti Welber Jardim, Amar Berkik, Matthew Becker itu bisa bergabung atau tidak. Karena itu sudah awal-awal kompetisi di klubnya masing-masing setelah Piala Dunia, kita nggak tahu itu. Tetapi ya harapan saya kalau PSSI bisa melobi. Nah, ini tugas pengurus itu ya begitu, melobi. Bukan pamer trofi, bukan pencitraan, melobi supaya pemain-pemain yang berbasis di luar negeri ini bisa bergabung nanti ketika kualifikasi Piala Asia. Kalau itu mereka bisa bergabung, ya optimis lah saudara-saudara. Saudara-saudara, ini saya tujukan kepada penyelenggara, panitia di lokal di Medan itu perlu dievaluasi di situ. Saya nggak tahu itu manajerialnya bagaimana, cara pengurusannya, karena memang ya berita-berita yang kita baca, cerita-cerita yang kita dengar itu situasinya tidak kondusif lah. Mereka kayaknya nggak siap menjadi tuan rumah, nggak siap menjadi penyelenggara, nggak siap menampung ribuan supporter, nggak siap mereka. Terbukti masalah hotel, kemudian lampu stadion sempat mati, kemudian pejabatnya di situ bikin statement, katanya lampu dimatikan demi keselamatan bersama. Ini kan konyol gitu loh, konyol. Kemudian juga ada berita
berita soal tiket. Nah, katanya ada orang yang pegang tiket asli nggak bisa masuk. Sementara katanya pula ada banyak sekali tiket palsu yang beredar. Nah, ini gimana gitu loh. Ini perlu dievaluasi. Ini perlu dievaluasi. Kalau saran saya sih sudahlah. Itu di kota itu nggak usah lagi dijadikan Medan itulah. Medan itu nggak usah lagi dijadikan tuan rumah event skala minimal ASEAN, Asia atau apapun itu nggak usah. Itu kacau di situ, kacau situ ya. Kalau mau di luar itu, Palembang juga ada stadion yang representatif itu, dan pengalaman di Asian Games, pengalaman SEA Games itu bisa jadi alternatif. Kemudian di luar itu, di luar Jawa ya ada Bali, kemudian di Kalimantan Timur itu ada Samarinda juga punya stadion lumayan, ada Balikpapan juga punya stadion lumayan, di Jayapura, di Ternate itu juga bisa digunakan sebagai tuan rumah event-event ASEAN Junior, sepak bola putri atau apapun itu, bahkan senior di luar Jawa. Jadi itu perlu dievaluasi, karena apa yang terjadi itu memalukan sekali. Kalau sampai hotel nggak dibayar itu ya, walaupun pada akhirnya terselesaikan, tapi kan itu sempat tidak dibayar dan sempat kontingennya, anggota skuadnya itu terusir dari hotel. Itu kan memalukan. Kemudian pertandingan lampunya mati. Ini kan konyol juga. Kemudian tiket-tiket palsu itu kan, aduh, itu kan kacau sekali. Bagaimana kalau ternyata penuh, kemudian terjadi kerusuhan lagi? Itu kan membahayakan nyawa yang jadi taruhannya. Jadi itu kan harus ada kontrol. Bagaimana sih, apalagi Indonesia ini sudah bukan pertama kali menjadi ajang tuan rumah event-event begini. Apalagi ini cuma levelnya Asia Tenggara. Bagaimana kalau dipercaya menjadi level dunia? Ya nggak mungkin nanti Israel ikut. Itu saudara-saudara. Jadi perlu ada evaluasi. Kalau perlu ya sudah, nggak usah lagi menjadi Medan ini ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Venang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita perbincangkan secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara mengevaluasi perjuangan timnas Indonesia U19. Garuda Muda di Piala AFF U19 gagal lolos ke semifinal setelah dikalahkan Australia di pertandingan semifinal lewat sebuah gol yang tipis-tipis offsetnya. Jebakan offset yang gagal tipis sekali, saudara-saudara, di menit terakhir Marcus Neil. Menit terakhir lah, saudara-saudara. Itu membuat Indonesia nanti hanya akan tampil di playoff perebutan tempat ketiga. Tetapi tidak masalah, gagal juara AFF itu juga tidak masalah, karena saudara-saudara ingat ketika Nova Arianto pegang tim U17 juga gagal di AFF U17, kalah juga dari Australia yang sama. Tetapi pada akhirnya lolos ke Piala Asia, lolos ke Piala Dunia U17. Jadi nggak masalah. Ini bukan kiamat, belum berakhir. Dan memang tujuan Nova Arianto, tujuan tim ini sejak awal adalah ingin mencoba semua pemain, ingin merotasi semua pemain, ingin mencoba berbagai macam taktik, strategi, cara bermain, ingin mencoba, menguji sebagai ajang pemanasan untuk kualifikasi Piala Asia U20 yang nanti digelar bulan Agustus September di Laos, dan di situ juga Indonesia akan kembali bertemu dengan Australia. Kemudian lawan juga akan Malaysia dan Laos tentu saja. Nah, itu nggak apa-apa, nggak dapat gelar juara, karena juara apalagi di level ASEAN dan level junior itu hanya dibutuhkan oleh para pengurus PSSI, oleh para pejabat daerah maupun pejabat negara Indonesia sebagai ajang pencitraan, seolah-olah mereka kerja. Itu aja, buat pemain nggak ada manfaatnya. Yang paling penting nanti lolos ke Piala Asia, kemudian di Piala Asia mampu setidaknya semifinal supaya tampil di Piala Dunia U20. Dan yang jauh lebih penting lagi, pemain ini berkembang nanti ke senior, menjadi tulang punggung Indonesia senior,
lolos ke Piala Dunia 2030, 2034, 2038 dan seterusnya. Itu yang jauh lebih penting, bukan hanya sekedar juara Piala AFF U19. Kayak begitu saudara-saudara, dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman sebanyak-banyaknya, bukan mencari permusuhan. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana? Oh, di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!